Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Hadratul muhtaramin, para jamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, di tengah-tengah kesibukan kita melangkah dan menikmati hidup dan kehidupan ini, insyaallah ketika kita berdoa ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, maka doa-doa kita sedikit atau banyak sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita berdoa, manakala kita merasa doa kita dipulur dan diundur, apalagi dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka suasana batin kita menjadi cemas, menjadi khawatir, menjadi takut, menjadi punya prasangka yang tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat sebuah program keinginan besar bangsa Indonesia, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia yang dilakukan oleh FIFA dan akhirnya tidak jadi diselenggarakan di Indonesia dan dialihkan ke negara lain, maka apa yang terjadi? Suasana batin, suasana psikologis bangsa Indonesia merasa kecewa, merasa dirinya seakan-akan didiskriminasikan oleh bangsa lain, merasa dirinya tidak sepadan dengan bangsa lain. Bahkan di antara para tokoh-tokoh kita saling tuding dan saling sindir, bahkan saling membuli satu dengan yang lainnya. Kalau kita ambil misal umpamanya di media massa, Pak Amin Rais dengan gagalnya FIFA ke Indonesia nyindir kompetitor politiknya Pak Ganjar Pranowo. Kalau begitu nggak jadi ke Indonesia FIFA gara-gara Ganjar, yang seru nggak jadi calon presiden yang di nomor 1. Ini adalah sebuah gambaran, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manakala harapan kita, doa kita tidak didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa merana suasana batin kita, betapa takut, betapa merasa diri kita seakan-akan tidak dikasih sayangi oleh Allah, tidak mendapatkan Rahman dan Rahim, bahkan kita berprasangka ternyata Allah tidak adil kepada kita. Tapi sebaliknya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manakala doa kita dikabulkan oleh Allah dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di samping kita seharusnya merasa gembira, merasa bangga, merasa betapa Allah Subhanahu wa taala Maha Kasih dan sayang, dan dibuktikan Allah itu betul-betul Maha Adil terhadap doa dan nasib kita gara-gara doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin sekalian yang berbahagia, saya di sini hanya sekedar mengingatkan kembali untuk refleksi bahwasanya 2 bulan yang lampau kita pernah berdoa kepada Allah, dan sekarang ini adalah bukti doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kira-kira 2 bulan yang lampau doa-doa kita dikabulkan hari ini oleh Allah? Salah satunya adalah ketika kita melakukan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berilah berkah di bulan Rajab karena di sana ada Isra Mi'raj, dan berilah berkah kami ketika melampaui bulan Sya'ban karena di sana ada nisfu Sya'ban, dan yang terbukti sekarang adalah wa balighna Ramadan. Sampaikan, jumpakan kami ya Allah 2 bulan yang akan datang dengan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, hari ini secara tidak terasa kita sudah bersanding berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Sudah berapa hari Bapak Ibu? Sudah berapa hari? 15. Nah, terasa bangga kita ini. Doa kita dibuktikan oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Kita jumpa dengan bulan suci Ramadan. Secara tidak terasa, tahu-tahu Ramadan telah berjumpa bersama kita, menginap dengan kita selama 15 hari. Lantas kewajiban apa kepada Allah manakala doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama tentunya kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwasanya kita punya keyakinan bahwasanya ketika kita berdoa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Pasti. Jangan ragu-ragu, karena Allah telah berfirman, "Ud'uuni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan doamu itu kepadaku. Dan yang kedua, Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun." Manakala hamba-hambaku itu menghadiriku dan memanjatkan doa kepadaku, maka aku menghampiri hamba-hambaku itu untuk mengabulkan doanya. Fastajibuli, wajib bagi Anda yakin bahwasanya doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bal yu'minu bi, dan Anda harus beriman la'allakum yarshudun, supaya terbukti doa yang kita sampaikan kepada Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin sekalian, kehadiran Ramadan itu bukan sekedar kewajiban bagi kita, tapi Ramadan memberikan fasilitas, Ramadan memberikan kemudahan-kemudahan, Ramadan memberikan instrumen kemudahan dari Allah kepada hamba-Nya. Bayangkan umpamanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seorang anggota masyarakat ingin berjumpa Pak Camat umpamanya, maka harus mengikuti birokrasi kecamatan. Kalau ingin berjumpa dengan wali kota, maka harus mengikuti birokrasi wali kota. Apalagi Anda para pasukan ini berjumpa dengan panglima, maka harus mengikuti protokol birokrasinya. Betapa sulitnya kalau kita ingin berjumpa dengan pusat kekuasaan di Jakarta, maka kita harus melampaui meja 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Tapi hari ini di bulan puasa, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita dihadapkan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah bukan yang ingin dihampiri, Allah yang mengutus para utusannya untuk menghampiri hambanya, supaya doa-doanya dicatat dan dicairkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para aparaturnya, yaitu para malaikat. Di tengah-tengah bulan suci Ramadan inilah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para malaikat yang biasa bertengger di langit itu dihimbau dan perintah oleh Allah untuk turun ke dunia. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin. Lantas salamun hiya hatta matla'il fajr. Para malaikat yang turun dari langit itu turun membawa catatan-catatan doa para hamba, yang saat itu malam hari itu didampingi oleh panglima besarnya, yaitu malaikat Jibril, untuk mencairkan termin demi termin doa para hamba-Nya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mumpung sisa 15 hari ini, jangan sampai sekali-kali terlewatkan malam hari itu ketika para malaikat datang untuk mencairkan termin demi termin doa kita. Kalau sampai di antara kita ketika para malaikat ingin menandatangani pencairan termin demi termin, ternyata orang yang mau dicairkan sedang tidur berdengur, maka hak rahmat ini dialihkan kepada orang lain dengan tidak berdoa tentang itu, sehingga orang itu mendapatkan rezeki yang disebut dengan warosaqohu
min haitsu la yahtasib. Oleh karena itulah maksud rasa syukur kita di Ramadan ini kita buktikan bahwasanya kita mampu hadir di malam hari nisfahu aw sulusan minal lail, setengah malam atau sepertiga malam terakhir kita berhadapan langsung dengan para malaikat yang turun dari langit. Hanya mata kepala kita tidak mampu, kecuali orang-orang yang diberi keistimewaan oleh Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika malam hari setiap malam mewajibkan diri sholat tahajud karena tahu mata kepalanya terus pandang hadirnya para malaikat dari langit seperti hujan yang deras bercucuran ke dunia, sehingga Nabi Muhammad kalau sholat menenangkan tangan di atas seperti ini. Tangannya tidak hanya berdoa di atas bahu, tapi diangkat sampai di atas kepala, bahkan surbannya dicopot dibalik untuk menerima rahmat yang begitu besar, yang begitu banyak, saking banyaknya manusia muslimin. Dan Nabi Muhammad tahu bahwasanya rahmat itu turun ke dunia. Tapi Nabi Muhammad selalu bilang, di samping untuk saya berikan kepada dan saya sedang mengikuti ajaran agama Allah. Oleh karena itu, pesan terakhir, mari kita jaga 15 hari ini, apalagi yang terakhir, jangan sampai satu hari saja, satu malam saja kita terlewatkan untuk beragama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu lepas singkat dalam rangka memotivasi kembali supaya kita rajin beragama dengan Allah. Mudah-mudahan Allah betul-betul mengabulkan doa kita dengan cara catat dan mencairkan terlebih juga berbanyak karena kita juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.